Chinese Odyssey 2 Cinderella. Film ini adalah seri lanjutan dari Chinese Odyssey 1, yang mana Joker telah menemukan identitas aslinya, yaitu Raja Kera atau Sun Gokong. Jadi sebelum menonton video ini, saya sarankan untuk menonton part yang sebelumnya agar ceritanya nyambung dan mudah dipahami. Di seri yang kedua ini, Joker sudah menemukan jati dirinya yang asli, yaitu Raja Kera, dan sudah kembali ke waktu 500 tahun yang lalu. Saat itu diperlihatkan seorang wanita yang bernama Zixia datang ke sebuah desa. Zixia ini adalah seorang dewi dari kerajaan langit yang mempunyai tujuan untuk mencari seseorang dan menemukan jalan takdirnya. Ternyata orang-orang di desa itu adalah pasukan dari kerajaan langit yang sedang menyamar dan akan membunuh Zixia karena sudah melanggar peraturan dari kerajaan langit. Zixia tidak mau menjadi dewi yang kesepian dan menginginkan menjadi manusia biasa yang bisa mencintai seseorang, dan orang itu sudah ditakdirkan untuk menjadi kekasih Zixia dengan syarat bisa mencabut pedang sihir miliknya. Ternyata Zixia juga dikutuk oleh kerajaan langit dengan menyatukan tubuhnya dengan kakaknya yang bernama King Xia. Jadi satu tubuh yang sama tapi memiliki kepribadian yang berbeda. Zixia yang bertarung dengan pasukan itu berhasil mengalahkannya dengan jurus yang dia miliki. Kemudian Zixia pulang, dan di saat itu dia melihat Joker yang sedang kebingungan di depan gua miliknya, yang sebelumnya dia telah menggunakan kotak Pandora untuk kembali ke masa lalu. Joker masih tidak percaya telah kembali ke waktu 500 tahun yang lalu dengan menggunakan kotak Pandoranya. Niat hati ingin menyelamatkan jin yang terkunci di dalam gua, malah kembali ke masa lalu untuk merubah takdir 500 tahun ke depan. Dan ketika Joker ingin masuk ke gua, yang terjadi malah lalu Joker menjelaskan kepada Zixia kalau suatu saat nanti Jing akan menjadi murid Zixia atau Dewi Laba-Laba, karena 500 tahun ke depan gua itu akan ditempati oleh Jing dan kakaknya. Zixia ingin mengajak Joker jalan-jalan pada malam hari, dan Zixia ingin mengikatkan tangannya dengan Joker agar dia percaya kalau ketika sikapnya berubah dengan tiba-tiba, itu berarti King Xia sedang menguasai tubuh Zixia. Dan benar saja, saat itu King Xia muncul menguasai tubuh Zixia. Joker yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Zixia lalu menipu King Xia kalau dia telah membunuh Zixia dan akan menikahi King Xia. Keesokan harinya, Zixia yang sudah kembali ke tubuhnya memberikan pedang sihirnya kepada Joker sebagai bukti kepada King Xia bahwa Joker telah membunuh Zixia. Dan saat itu Joker bisa membuka pedang sihir milik Zixia. Zixia merasa Joker bukanlah orang biasa dan orang yang selama ini dia cari. Dan kemudian Zixia mengajak Joker pergi ke pasar. Ketika di pasar, mereka berdua diawasi oleh siluman babi dan temannya. Nah, siluman babi ini adalah wujud fiksi 500 tahun yang lalu sebelum dia menjadi asisten Joker. Dan teman si babi ini adalah si buta yang menjadi orang kepercayaan Joker. Lalu Zixia yang sudah yakin kalau Joker adalah orang yang ditakdirkan untuknya meminta untuk dicium, tapi Joker menolak karena merasa sudah memiliki istri yang akan dia selamatkan, yaitu Jing Jing. Zixia yang marah lalu masuk ke dalam tubuh Joker untuk menanyakan kepada hati Joker tentang siapakah orang yang paling dicintai oleh Joker. Joker merasa dirinya tak pantas untuk menjadi kekasih seorang dewi dan lebih pantas untuk menyembahnya
karena dia merasa bukanlah seorang dewa. Lalu di malam harinya Joker memanggil nama King Xia yang sedang menguasai tubuh Zixia di malam hari. Tapi di saat itu Joker melihat sebuah cahaya yang jatuh dari langit. Joker menghampirinya dan betapa terkejutnya Joker yang ternyata itu adalah saat dimana Dewi Langit yang akan membunuh Raja Kera yang sangat durhaka kepada gurunya. Joker melihat Raja Kera yang memiliki kemiripan dengannya sebelum akhirnya dia dibunuh oleh Dewi Langit dan dihidupkan lagi dalam wujud manusia, yaitu Joker 500 tahun kemudian. Joker berusaha untuk mengambil kotak Pandora yang dibuang oleh Raja Kera yang kemudian diambil oleh Guru Abadi karena menganggap buang sampah sembarangan. Tapi kotak itu malah berfungsi dan membuat Guru Abadi hilang dan pergi entah kemana. Keesokan harinya Joker terbangun dan merasa apa yang dia lihat dan dia rasakan semalam hanyalah sebuah mimpi. Lalu Joker yang tersesat pergi dari bukit itu dan menemukan sebuah desa untuk istirahat sementara bersama warga desa. Joker yang ingin kencing malah bertemu dengan Guru Abadi yang baru saja tiba di desa itu setelah dia menggunakan kotak Pandora. Lagi-lagi Guru Abadi menggunakan kotaknya yang membuatnya malah Di saat yang bersamaan, siluman mimpi datang ke desa itu untuk menghisap nafas orang yang sedang tidur. Joker dan Guru Abadi yang melihat aksi siluman itu lalu pura-pura tidur untuk mengelabuinya, dan kemudian mereka berdua memainkan triknya. Mereka berdua kabur ketakutan, dan lagi-lagi Guru Abadi menggunakan kotak Pandora untuk memainkan triknya kepada siluman itu. Dan mereka berdua malah bertemu dengan Patkai dan si buta. Namun Raja Banteng datang dan menangkap mereka semua termasuk Guru Abadi. Keesokan harinya Joker akan dinikahkan dengan adik Raja Banteng, sebut saja dengan nama Rin, karena telah membawakan Guru Abadi kepada Raja Banteng. Tak disangka Raja Banteng juga akan menikah lagi, dan dia tidak peduli dengan istrinya, yaitu Putri Kipas yang sedang berada di gunung. Ternyata Raja Banteng akan menikah dengan Zixia yang dia temukan di bukit, dan akan memberikan kotak Pandora yang sebelumnya dibawa Guru Abadi sebagai hadiah pernikahan untuk Zixia. Zixia terlihat kecewa dengan Joker yang akan dinikahkan dengan Rin karena merasa dihianati. Ditambah lagi ucapan para siluman yang membuat Zixia semakin kecewa dan membuat Raja Banteng sangat marah. Joker menghampiri Zixia dan lagi-lagi Joker memainkan triknya untuk menipu Zixia agar mau membantunya mendapatkan kotak Pandora dengan alasan untuk menemui istrinya untuk mengatakan kalau dia sudah ditakdirkan untuk menjadi kekasih Zixia. Dan di saat itu Putri Kipas turun gunung dan itu membuat Raja Banteng ketakutan. Lah, tampangnya aja yang garang, ternyata takut sama istri sendiri. Putri Kipas mengenali Joker sebagai Raja Kera yang berwujud manusia, dan dia meminta Joker untuk menemuinya malam ini. Dan Joker juga berjanji kepada Zixia untuk menemuinya malam ini juga. Di malam harinya Joker keluar diam-diam untuk menemui Zixia, tapi dia malah dicegat oleh Patkai Babi dan si buta untuk menyelamatkan Guru Abadi yang sedang dipenjara di bawah tanah.
dan Joker pun menuruti mereka berdua. Joker menemui guru abadi dan mengatakan kalau dia bukanlah Raja Kera dan tidak mau membawa kitab suci ke barat. Tapi yang dilakukan guru abadi malah Joker yang geram lalu pergi dan tidak mau bertemu lagi dengan guru abadi yang cerewet. Dan setelah itu Joker melihat Zixia yang tergeletak bersimbah darah. Joker membawa Zixia pergi bersama Patkai dan si buta. Tapi mereka dicegat oleh Rin yang ternyata telah menusuk Zixia karena dia cemburu dengannya. Rin menggunakan jurus menukar raga kepada Patkai dan Zixia, dan Rin malah menukar raganya sendiri dengan si buta saat sedang bertarung. Dan keesokan harinya yang terjadi malah King Xia masuk ke tubuh Patkai dan membuat Joker muntah-muntah karena dia ingin menciumnya. Sedangkan itu Rin yang berada di tubuh si buta dipaksa untuk mengeluarkan energinya agar mereka semua kembali ke raganya masing-masing. Dan Zixia berhasil kembali ke tubuhnya sendiri yang di dalamnya masih ada si Patkai. King Xia mengambil kotak Pandora dari tangan Zixia yang mengejeknya. Tapi tiba-tiba Raja Bandeng datang bersama Putri Kipas, dan Raja Bandeng mengambil kotaknya yang dibuang oleh King Xia. Raja Bandeng menginginkan Zixia dan Putri Kipas menginginkan Joker, dan mereka semua bertarung untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Joker yang pergi dikejar oleh Putri Kipas, namun dia sudah terpojok di pinggir tebing, dan kemudian Joker terpeleset dan terjatuh. Dan di saat yang bersamaan di bawah tebing para prajurit sedang menahan para perampok, dan Joker yang terjatuh dari atas membuat para prajurit itu malah tidak sengaja membunuh satu sama lain. Nah, ternyata 500 tahun yang lalu si pendeta yang sebelumnya tewas karena Jing di part 1 adalah seorang ketua perampok. Joker yang sudah sadar ternyata dia sudah berada di dalam gua laba-laba, dan perampok itu mengatakan kalau Joker menggigau nama Jing sebanyak 98 kali dan nama Zixia sebanyak 784 kali. Dan di saat itu Jing datang ke gua laba-laba untuk menjadi murid Zixia atau Dewi Laba-laba. Joker menjelaskan dan memperagakan kepada Jing kalau 500 tahun yang akan datang dia akan menjadi istrinya, dan Jing rela mengorbankan semuanya demi Joker. Dan Joker saat itu juga sangat merindukan Jing. Jing terlihat kebingungan dengan semua penjelasan dari Joker, dan Joker ingin mengajak Jing untuk menikah sekarang juga. Dan untuk membuktikannya, Jing ingin masuk ke dalam hati Joker untuk menanyakan tentang siapakah orang yang dicintai oleh Joker. Sementara itu, Zixia akan dinikahi oleh Raja Bandeng 7 hari kemudian. Zixia menipu Raja Bandeng dan berharap Joker akan datang untuk menyelamatkannya dan menikahinya seperti seorang pahlawan yang dia harapkan. Namun hingga 6 hari sudah berlalu, Joker tak kunjung datang untuk menyelamatkan Zixia. Di saat yang bersamaan, Joker mempersiapkan pernikahannya dengan Jing dan dibantu oleh si perampok. Si perampok mengatakan kalau Joker menggigau nama Zixia lebih banyak dari sebelumnya.
Dan di saat Joker tertidur, dia bermimpi bertemu dengan Zixia. Dan Zixia mengatakan kalau sudah mengirim salam rindunya melalui laba-laba. Dan Joker mengatakan selama ini dia hanya menipu Zixia untuk kepentingannya sendiri. Dan ketika terbangun, Joker merasa menyesal. Dan kemudian si perampok memberinya nasihat. 監視你，我只不過想研究一下人與人之間嘅喺你心目中係咪一個感嘆號，抑或係一個句號？我越嚟越討厭佢。我哋愛上一個你討厭嘅人，呢段感情先至最濃。 Joker mendengar suara yang ternyata adalah suara gelang milik Zixia yang tergantung. Dan Joker melihat sebuah laba-laba di sampingnya. Lalu Joker yang bersiap akan menikah ternyata mendapat surat dari Jing kalau dia sudah pergi karena hati Joker tidak mencintainya. Dan Jing menyuruh Joker untuk menetapi takdirnya, menyelamatkan seseorang yang meninggalkan sesuatu di hati Joker. Dan di saat itu Nona Lam atau kakak dari Jing datang untuk mencari Jing. Nona Lam membunuh semua perampok karena tidak mengetahui keberadaan Jing. Dan Joker yang akan dibunuh meminta Nona Lam untuk membelah dadanya untuk melihat isi hatinya tentang sesuatu apa yang ditinggalkan di dalam hati Joker. Dan yang terjadi, 掏我心出嚟俾我知，我留低咗啲嘢喺我心裏邊。無厘頭。 sedangkan itu Raja Bandang menggelar acara pernikahannya dengan Zixia dan akan memakan guru abadi agar bisa hidup kekal. Zixia mulai khawatir karena Joker tak kunjung datang. Dan Zixia meminta syarat sebelum menikah untuk melepaskan King Xia yang berada di tubuh Bixi agar tidak merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. King Xia tidak terima bila adiknya harus menikah dengan Raja Bandang, dan Raja Bandang yang marah langsung menyerang King Xia. Dan saat itu Rin yang datang bersama Bing Buta di acara itu lalu menggunakan jurus menukar raga. Tapi yang terjadi malah mereka semua yang melawan Raja Bandang akhirnya ditangkap, dan King Xia terus-menerus disiksa oleh penjaga, dan itu membuat Zixia semakin sedih. Sementara itu, Joker yang berada di gua air terjun mulai menyadari semuanya tentang Zixia yang meninggalkan air mata di hatinya. Dan Dewi Langit menunjukkan jalan kebenaran kepada Joker untuk kembali lagi menjadi Raja Kera untuk membawa kitab suci ke barat. Dan dia tidak akan memiliki nafsu sama seperti manusia setelah dia menggunakan mahkota emas yang semakin mengecil di kepalanya setelah digunakan. Joker menyetujuinya dan mengucapkan kata terakhir sebelum menggunakan mahkota, dan kata-katanya sangat menyentuh hati. 如果個天可以俾個機會我翻轉頭嘅話，喺呢份愛加上一個期限，我希望係。 Setelah semua itu, langit berubah warna-warni dan angin berhembus sangat kencang karena Raja Kera atau Sun Gokong telah kembali dan datang ke pernikahan Raja Bandang untuk menyelamatkan guru abadi dan membuat kekacauan di sana. Zixia mengenali Raja Kera adalah Joker yang akan menyelamatkannya. Namun Raja Kera tidak mengenali Zixia dan mengatakan Joker hanyalah teman lamanya yang menitipkan salam kepada Zixia. Sun melawan Raja Bandang dan mempermalukannya di depan rakyatnya. Semua pasukan Kera dikerahkan oleh Sun untuk melawan pasukan Bandang, dan saat itu Zixia menghampiri Sun untuk mengajaknya berbicara. Namun Sun tidak memperdulikan Zixia yang ingin ikut dengannya. Raja Bandang mengeluarkan jurus kipasnya yang membuat seluruh kota gempa bumi dan tanahnya retak.
Sun lebih peduli dengan guru abadi yang terjatuh daripada Zixia yang terjatuh. Dan saat itu Zixia yang ingin bunuh diri dihentikan oleh Sun. Dan di saat itu Sun membawa gelang milik Zixia yang sebelumnya dibawa oleh Joker. Sun menahan kota yang akan diterbangkan oleh Raja Banteng menuju matahari hingga membuat kipasnya kebakaran. Namun lagi-lagi Zixia menghampiri Sun untuk menanyakan mengapa masih berbohong dan masih membawa gelang miliknya. Zixia melindungi Sun yang diserang Raja Banteng dari belakang, dan Sun menghampiri Zixia yang terjatuh dan akan tewas. Sun masih merasakan jiwa Joker yang masih mencintai Zixia dan merasakan penyesalan karena Zixia sudah tewas sebelum dia mengungkapkan cintanya. Dan itu membuat kepala Sun terasa semakin sakit dan membuatnya langsung murka dan menghajar Raja Banteng hingga tewas. Sun yang akan pergi dengan kotak Pandoranya bersama dengan guru abadi dan para pengikutnya karena kota akan hancur, ingin menyelamatkan King Xia yang terluka. Tapi King Xia memilih mati dan akan kembali ke Buddha karena Zixia sudah tewas. Setelah semua itu, ternyata mereka semua menuju waktu 500 tahun kemudian dan berada di dalam gua air terjun. Sun yang baru bangun disambut oleh pengikutnya. Dan ketika Sun keluar gua, dia malah melihat si perampok yang ternyata di waktu 500 tahun kemudian menjadi pemandu wisata. Dan ternyata nama gua itu menjadi Gua Buddha. Sun juga semakin terkejut, ternyata di waktu itu Jing dan Nona Lam menjadi penjual tahu yang kaya raya. Dan suaminya adalah seorang yang baru lulus sarjana yang ternyata adalah Pixie yang hidup di 500 tahun kemudian. Ketika dalam perjalanan menuju ke barat bersama-sama, Sun melihat keributan yang ternyata adalah Joker yang tidak mau menerima cinta dari Zixia karena bisa merusak kehormatannya menjadi prajurit kerajaan. Sun yang melihat itu lalu masuk ke tubuh Joker dan menerima Zixia sebagai kekasihnya dan menciumnya di depan banyak orang. Dan akhirnya Sun bersama guru abadi dan para pengikutnya pergi melanjutkan perjalanan membawa kitab suci menuju India kemudian ke barat. Joker di waktu ini tidak menjadi Raja Kera dan menjadi kekasih dari Zixia karena Joker 500 tahun yang lalu sudah merubah takdirnya untuk memutuskan menjadi Raja Kera yang sebelumnya berwujud manusia. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos.